Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor, sebuah kisah misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Rumah bekas makam. Sebut saja dia Pak Ronald, seorang laki-laki parubaya yang baru saja membeli tanah yang letaknya berada di perbatasan antara kota dan juga kabupaten. Tanah itu sangat murah dari harga tanah pada umumnya. Seperti kejatuhan emas, Pak Ronald bisa mendapatkan tanah yang luas dengan harga di bawah 100 juta. Ini sebelumnya dibangun apa ya Pak? Tanya Pak Ronald. Pemilik tanah hanya tersenyum dan melihat Pak Ronald dengan wajah yang serius. Pak Ronald hanya bisa diam saja kalau pemilik tanah tersebut, yaitu Pak Agus, hanya tertawa melihat dirinya bertanya seperti itu. Sebenarnya, apa yang membuat Pak Ronald berniat untuk membeli tanah ini, Pak? Jauh loh Pak dari pemukiman atau rumah warga lainnya. Coba Pak Ronald lihat. Jauh toh? Pak Ronald yakin mau membeli tanah ini? Tanya Pak Agus. Pak Ronald yang mendengar pertanyaan dari Pak Agus, dia pun semakin heran dan juga bertanya-tanya. Jelas dirinya sangat berniat untuk membeli tanah itu, karena posisi tanah yang berada di pojok dan juga akses jalan yang lumayan lebar. Ya jelas toh Pak, keputusan saya sudah bulat. Saya sangat tertarik dengan tanah ini dan memang berniat membeli tanah tersebut Pak, ucap Pak Ronald. Kemudian Pak Ronald pamit kepada Pak Agus dengan membawa senyum yang sangat puas. Pak Agus pun hanya bisa diam saat itu. Sesampainya di rumah, Pak Ronald turun dari mobilnya dan menghampiri istrinya yang sudah berharap kepulangan Pak Ronald dengan membawa berita yang ditunggu-tunggu. Gimana Pak? Sudah ketemu sama yang punya tanah? Ucap istrinya. Pak Ronald kemudian langsung mengangguk. Iya Bu, tadi juga sudah berembuk. Soal harga juga Bapak sudah cocok. Ya dapat murah Bu, untuk harga tanah segitu, jelas Pak Ronald. Bu Sri, istrinya Pak Ronald, membalas dengan mengangguk dan juga tersenyum dengan lega. Memang selama ini mereka masih menetap dengan orang tua Pak Ronald. Maklum saja, mereka berdua sudah sangat sepuh, jadi tidak tega rasanya Bu Sri dan juga Pak Ronald meninggalkan orang tua mereka seorang diri di rumah yang sangat jauh sekali. Namun beberapa bulan yang lalu, ayah Pak Ronald telah meninggal dunia. Beliau memang sudah sangat lama sekali mengidap diabetes, hingga akhirnya beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Pak Ronald bergegas ke rumah Pak Agus. Saat itu Pak Ronald sangat pagi sekali berangkat lantaran Pak Ronald harus pergi ke bank terlebih dahulu untuk mengambil uang. Jangan lupa sama berkas-berkas yang harus disiapkan Pak, biar Bapak gak diwari-wiri di jalan, ucap Bu Sri mengingatkan. Pak Ronald tidak menjawab dan hanya mengangguk dengan pelan, dan kemudian mengambil tas yang sudah disiapkan Bu Sri di atas kursi. Ya sudah, Bapak berangkat dulu ya Bu, pagar depan jangan lupa ditutup, ucap Pak Ronald. Iya Pak. Hingga setelah mengambil uang, Pak Ronald pun kemudian bergegas keluar bank dan kemudian menuju ke rumah Pak Agus. Di tengah perjalanan, Pak Ronald melihat seorang berpakaian aneh di tengah jalan dengan rambut putih yang tidak teratur, membuat Pak Ronald bertanya-tanya, mengapa orang gila dibiarkan begitu saja di tengah jalan dan tidak ada yang menyelamatkan dirinya karena posisinya sangat berbahaya sekali. Dengan rasa kemanusiaan, akhirnya Pak Ronald pun meminggirkan mobilnya dan kemudian berjalan mendekati laki-laki tersebut karena berniat untuk menolongnya berjalan ke pinggir jalan. Saat Pak Ronald mencoba menyeberangkan, dia terkejut lantaran orang yang dilihatnya tadi sudah hilang dan juga tidak ada. Pak Ronald kebingungan dan sibuk mencari hingga dia tidak menyadari bahwa posisi dirinya berdiri itu berada di tengah jalan raya. Suara klakson terdengar dari belakang tubuhnya hingga dia sadari bahwa sebuah mobil sudah hampir menabraknya. Untung saja mobil itu segera berhenti dan tidak melukai dirinya. Pak Ronald terlihat digandeng oleh seorang laki-laki ke pinggir jalan.
Saat itu Pak Ronald juga masih dengan tangan bergetar dan tidak bisa berpikir tenang. "Pak, jenengan kok jalan ke tengah jalan sih, Pak?" ucap laki-laki yang menolongnya. Pak Ronald yang mendengar pertanyaan laki-laki itu hanya bisa menghela nafas yang panjang. "Iya, Pak. Tadi saya melihat orang gila di tengah jalan. Orang berambut putih tidak teratur dan memakai baju serba hitam, Pak. Kupikir kasihan sekali tidak ada yang menolong, dan aku berpikir untuk berjalan ke pinggir. Jadi saya berinisiatif untuk menolongnya, Pak." Jelas Pak Ronald saat itu setelah meminum sebotol air putih. Dan saat itu Pak Ronald pun berpamitan ke laki-laki yang menolongnya dan kemudian berjalan mendekati mobilnya. Pak Ronald kemudian tancap gas ke rumah Pak Agus. Sudah sangat siang sekali dan molor beberapa jam dari jadwal janji untuk bertemu. Setelah sampai di rumah Pak Agus, Pak Ronald menceritakan apa saja yang sudah terjadi ketika ia menuju ke rumahnya. Pak Agus hanya terdiam saat mendengar cerita dari Pak Ronald. "Jenengan beneran mau membeli tanah itu, Pak?" tanya Pak Agus. Mendengar pertanyaan dari Pak Agus yang seperti itu, Pak Ronald kemudian memasang wajah yang sangat serius. "Pak Agus, saya sangat ingin membeli tanah itu, Pak. Saya sudah niati dengan istri. Istri saya juga sangat suka sekali dan jatuh hati dengan tanah itu, Pak. Saya tidak bisa mengurungkan niat." Jelas Pak Ronald. Pak Agus yang terinspirasi oleh Pak Ronald yang sangat yakin untuk membeli tanah itu, akhirnya pun bercerita tentang desas-desus warga sana bahwa tanah yang akan dibeli Pak Ronald tersebut ada makam. Entah dari mana awal cerita tanah tersebut yang terdapat makam, yang tidak diketahui dengan jelas siapa dan dari mana orang yang dikubur di sana. Namun menurut pengakuan warga dahulu, banyak korban tabrak lari yang kebanyakan orang gila dan tanpa identitas dikubur di tanah tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian? Warga seringkali melihat galian tanah yang masih basah di area tanah tersebut. Hingga singkatnya setelah mendengar penjelasan dari Pak Agus, Pak Ronald tertawa terpingkal-pingkal. "Jangan terkecoh dengan rumor warga yang seperti itu, Pak. Bisa jadi mereka berkata seperti itu karena tidak ingin tanah milik sampean cepat laku. Sudah, saya gak peduli semisal tanah itu sudah punya cerita jelek dari warga sana, Pak." Jelas Pak Ronald. Pak Agus yang mendengar jawaban itu akhirnya pun mengiyakan. Dan sekarang tanah itu pun resmi milik Pak Ronald. Bu Sri sangat senang sekali saat itu karena para tukang sudah lalu lalang memikul kayu dan juga semen untuk membuat fondasi rumah impiannya yang nantinya akan segera terwujud. Pak Ronald memperhatikan tukang yang bekerja sangat aktif setiap kali saat itu. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Pak Ronald dari distansia. Ternyata itu adalah Pak Jeli. Beliau tukang yang sangat ramah sekali dan sangat rendah hati. Pak Ronald pun sangat menyukai beliau. "Pak Ronald, Pak, jenengan coba kesini. Ada ini loh, Pak," ucap Pak Jeli yang sedikit gugup dan bingung. Pak Ronald melihat dengan wajah yang sedikit khawatir. Pikirannya mulai kalang kabut. Pak Jali yang berada di bawah kemudian mengambil tulang belulang yang banyak sekali di area itu. "Sudah, jangan dipikir, Pak. Insya Allah ini tulang hewan. Biasa orang banyak yang mengubur kucing atau hewan lainnya yang mati di tengah jalan." Pak Jali mencoba untuk membuat perasaan Pak Ronald tenang dan tidak perlu memikirkan kejadian itu. Pak Ronald dari kejauhan melihat istri dan anaknya sedang berdiri di bawah pohon. Nampak raut wajah Pak Ronald yang khawatir dan sudah menyimpan perasaan tidak enak akan aura tempat itu. Namun bagaimana lagi? Semua sudah terlanjur dan dia tidak ingin sekali mengecewakan sang istri. Nampak anak Pak Ronald, Tina terdiam dan terpaku dengan apa yang dia lihat saat itu. Tina melihat seorang yang berada di dekat ayahnya yang berdiri memandangnya. Laki-laki yang berambut putih berantakan dan memiliki muka wajah yang sangat menakutkan sekali. Tak henti-hentinya Tina melihat laki-laki yang penampilannya sungguh sangat berbeda sekali dengan orang-orang di sekitarnya termasuk ayahnya. Kemudian jeritan Tina terdengar keras lantaran laki-laki tersebut tersenyum dan kemudian menganga sangat lebar. "Ibu, orang itu menakutkan, Bu," ucap Tina ketakutan dan kemudian memeluk ibunya. Pak Ronald yang mendengar jeritan Tina segera berlari menghampiri anaknya dan melihat apa yang sedang terjadi. Tina pun tetap menutup wajahnya di pelukan ibunya. Pak Ronald yang melihat anaknya seperti itu kemudian mencoba memastikan bahwa tidak ada hal yang menakutkan terjadi. Namun ketika melihat wajah Tina yang memerah
dan juga penuh dengan air mata. "Kamu kenapa sih, Nak? Kok teriak sampai gitu?" tanya Pak Ronald saat itu. Pak Ronald mencoba untuk membuat Tina untuk tenang dahulu dan menjelaskan mengapa dia ini bersikap seperti itu. "Itu ya, tadi di situ ada orang, wajahnya menakutkan sekali, di sebelahnya Bapak," ucap Tina yang menuju ke arah Pak Ronald tadi berdiri. Namun anehnya Pak Ronald tidak melihat ciri-ciri orang yang dimaksud oleh Tina. Hanya terlihat tukang yang semua memakai celana dan juga kaos pendek. Pak Ronald memikirkan kejadian itu dan mulai merasa ragu-ragu untuk tinggal di sana jika rumah tersebut sudah jadi. Apa itu tidak mengerikan? Jika sudah terlihat tanda-tanda yang sangat seram seperti itu di sana. Entah mengapa hati Pak Ronald menjadi selemah ini sekarang. Mengapa kemarin dia tidak merasakan hal seperti itu? Sebenarnya pertanda apa ini? Mengapa tertabat tulang berulang di tanah itu? Apakah yang diceritakan oleh Pak Agus itu benar adanya? Apakah rumor yang diceritakan warga sekitar mengenai tanah itu memang nyata? Pak Ronald pun sedang dalam pilihan yang berat. Di satu sisi dia tidak tega jika mengurungkan niat untuk menjual lagi, atau membiarkan bangunan itu tidak rampung. Semua itu karena sang istri memang sudah jatuh hati kepada tanah itu. Hingga tiba-tiba saat itu terdengar suara cangkir yang diletakkan pada meja di sampingnya. "Alhamdulillah ya Pak, rumah yang kita idam-idamkan akan segera jadi," ucap Bu Sri kepada Pak Ronald. Pak Ronald pun dengan diam dan gaya tangannya mengambil cangkir itu dan meminum teh yang berada di dalamnya. "Bu, gak tahu kenapa perasaanku kok gak enak ya Bu, soal rumah baru kita," ucap Pak Ronald. Bu Sri yang mendengar suaminya tiba-tiba berkata seperti itu membuat wajahnya yang awalnya ceria menjadi terdiam dan juga sedikit terlihat kecewa. "Kenapa Bapak tiba-tiba seperti itu sih Pak?" ucap Bu Sri. Pak Ronald yang mendengar suara datar istrinya hanya mengeluarkan nafas pelan dan nampak rasa menyesal sudah keluar dari mulutnya. "Bukan begitu Bu, takutnya misal kamu jauh sama ibu terus jadi gak kerasan. Kan sudah lama tinggal sama ibu," ucap Pak Ronald. Meskipun dia memberikan penjelasan yang sedikit aneh dan tidak masuk akal seperti itu, dia mencoba bersikap seolah-olah ingin juga segera memiliki rumah sendiri. Semenjak ucapan Pak Ronald yang merasa tidak nyaman dengan adanya rumah impiannya, Bu Sri sekarang nampak muram. "Bu, Bapak berangkat dulu ya. Besok jangan lupa pindahan," ucap Pak Ronald. Bu Sri hanya mengangguk dengan pelan. Pak Ronald paham sekali dengan sikap istrinya yang kemudian dingin seperti itu. Hingga hari pun berlalu, tiba waktunya mereka untuk mendiami rumah yang sudah mereka bangun selama ini. "Ibu, Sri pamit ya. Ibu di sini baik-baik. Sudah ada Dika besok nemenin ibu di sini. Ibu tidak akan sendiri," ucap Sri kepada ibu mertuanya. Ibunya yang duduk seperti tidak mendengarkan perkataan Bu Sri saat itu. Ibunya pun sedang menatap sesuatu di balik pagar. Bu Sri yang penasaran apa yang dilihat oleh ibunya, kemudian menoleh barangkali ada tetangga yang datang dan dirinya tidak tahu. Namun saat Bu Sri menoleh dan melihat ke arah pagar, dia ini tidak melihat siapapun yang berada di sana. Akhirnya Bu Sri pun mengabaikan hal itu. Dia kemudian memanggil suaminya yang masih berada di dalam. "Pak, ayo. Tina, cepat pamit kepada nenek nak," ucap Bu Sri. Kemudian Pak Ronald dan Tina pun keluar dan berpamitan kepada neneknya. Hingga singkatnya sudah sampai di situ, Bu Sri pun dari mobil dengan sangat senang melihat rumah barunya yang sudah jadi dan hawa sejuk juga ketenangan menyelimuti dirinya. "Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya rumah yang selama ini aku inginkan sudah terwujud. Matur suwun Gusti," ucap Bu Sri sangat semangat sekali. Namun ketika hendak berjalan cepat menuju ke arah pintu rumahnya, kaki Bu Sri terperosok ke dalam tanah yang lumayan dalam. Jika diukur dalamnya hampir sepanjang sikut tangannya. Pak Ronald yang melihat istrinya terjatuh sontak langsung berlari menghampirinya. "Ya Allah Bu, pelan-pelan. Kalau jalan kok gak lihat-lihat," ucap Pak Ronald. Pak Ronald menyadari bahwa Tina belum juga turun dari mobil. Dirinya kemudian mendekati mobilnya dan melihat dari luar kaca. "Tina, tidak turun nak?" tanya Pak Ronald. Tina hanya menggelengkan kepala.
Raut wajah yang sangat takut terlihat semakin keluar dari wajahnya. Dia tetap menggelengkan kepala dan menolak untuk turun dari mobil. Pak Ronald yang melihat anaknya bertingkah seperti itu hanya bisa memaklumi dan membiarkan Tina berada di dalam mobil. Pikirnya nanti juga Tina akan turun sendiri. Hingga Bu Sri pun kemudian membuka pintu rumah barunya. Namun belum juga dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tercium bau bangkai yang sangat busuk sekali. Tak hanya Bu Sri saja yang menciumnya, Pak Ronald yang baru saja melihat pintu rumah terbuka juga mencium bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Pak Ronald segera masuk dan melihat apakah ada bangkai tikus atau binatang lainnya di dalam rumah. Sungguh aneh sekali karena sebelum mereka pindah, selama 2 hari penuh Pak Ronald sudah menyuruh orang untuk membersihkan rumahnya sebelum mereka tinggali. Namun mengapa rumah yang katanya sudah bersih tercium bau bangkai yang sangat tidak enak sekali? Bau bangkai yang sudah berbulan-bulan sampai Bu Sri yang mencium bau tersebut menjadi mual dan tak bisa menahan untuk muntah. Kebetulan 2 hari berturut-turut Pak Jali dan juga Rohim ditugaskan untuk membersihkan rumah itu terlebih dahulu. Pak Ronald dengan cepat mengambil handphone dari kantong celananya karena hendak menghubungi Pak Jali untuk menanyakan sebenarnya rumah mereka dibersihkan atau tidak. Pak Ronald kemudian menghubungi Pak Jali. Namun saat itu tidak ada balasan dari sana, meskipun panggilan sudah tersambung. Akhirnya Pak Jali mencoba menelpon Rohim. Saat itu suara Rohim yang sedikit bergetar dan tak kuat untuk menjawab salam dari Pak Ronald. Halo Pak. Pak Jali sudah meninggal Pak, ucap Pak Rohim menahan tangis. Pak Ronald dan Bu Sri pun yang mendengar kabar itu langsung bergegas ke rumah Pak Jali. Nampak istri dari Pak Jali menangis tak tertahankan. Tentu saja Pak Jali adalah suami yang sudah menemaninya selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Dari pernikahan itu mereka juga belum dikaruniai seorang anak. Namun karena semangat Pak Jali yang besar, bahwa tetap ikhtiar dan selalu berdoa selama ini, hal itu bukan menjadi halangan bagi mereka berdua untuk tetap harmonis selama itu. Hingga tetapi takdir pun berkata lain. Pak Jali dipanggil lebih dulu untuk menghadap Yang Kuasa. Hingga singkatnya keluarga Pak Ronald pun bertakziah ke rumah istri Pak Jali. Maaf ya Bu, apa selama ini Pak Jali mengeluhkan sakit? Tanya Bu Sri kepada istri Pak Jali. Istri Pak Jali hanya menoleh dan menangis sembari menggelengkan kepala. Nampak Pak Ronald yang sedang berbicara serius dengan Rohim di luar rumah. Hem, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bilang kalau Jali sakit? Tanya Pak Ronald dengan serius. Rohim hanya menunduk seperti tersimpan rasa sungkan akan berbicara sesuatu kepada Pak Ronald. Pak, sebenarnya Jali tidak sakit. Namun ada kejadian yang menurut saya terasa aneh Pak, dan tidak bisa berpikir dengan logika. Jelas Pak Rohim saat itu. Pak Ronald yang mendengar perkataan dari Rohim menjadi penasaran dan juga agak aneh dengan perkataan tukang kepercayaannya itu. Maksud kamu apa ya? Ya sudah, tinggal cerita aja Him. Mau nunggu aku mati juga? Kamu baru mau cerita? Tanya Pak Rohim dengan memaksa. Mau tidak mau Rohim pun segera menggelengkan kepala. Pak Ronald menatap mata Rohim dengan tajam. Jadi begini Pak, sebenarnya Jali tidak sakit, tapi dia langsung ambruk pas kemarin sore bersih-bersih rumah jenengan. Jelas Rohim kepada Pak Ronald. Pak Ronald semakin serius menatap mata Rohim. Entah ada perasaan yang muncul dan menduga hal yang dirasakannya selama ini ada sangkut pautnya. Terus Pak, pas sore saya kan ada di depan. Terus Jali teriak-teriak gak karuan di belakang Pak. Kebetulan saya saat itu kebagian bersih-bersih di depan. Lanjut Rohim saat itu kepada Pak Ronald. Pak Ronald semakin dalam mendengarkan penjelasan dari Rohim. Terus, karena saya mendengarkan teriakan Jali, jadi saya langsung lari Pak. Saya sudah menemukan Jali dengan kondisi tergeletak di lantai sambil memegangi lehernya. Katanya lehernya terlilit ular besar. Tapi saat itu aku juga tidak melihat apapun yang melilit lehernya Pak. Tapi Jali tetap berteriakan kesakitan. Karena saya semakin takut, jadi dia langsung bawa ke puskesmas terdekat. Jelas Rohim kepada Pak Ronald. Pak Ronald tertunduk serius setelah mendengarkan penjelasan dari Rohim. Dirinya hanya memastikan ini hanya kebetulan dan bukan salah satu kejadian janggal yang sudah dialami oleh istrinya tadi pagi.
Sebenarnya, aku ini agak kurang setuju dengan rumah itu, Him. Tubuhku seolah tidak ingin dan menolak untuk tinggal di rumah itu, ucap Pak Ronald. Hingga singkatnya, proses pemakaman Pak Jali pun telah selesai. Saat itu nampak Pak Ronald sangat sedih sekali dengan kematian dari Pak Jali, karena beliau adalah orang yang sangat lama sekali dia kenal. Kebaikannya yang selalu dituang kepada keluarga Pak Ronald membuat mereka sangat amat merasa kehilangan. Apalagi selama ini jika keluarga Pak Ronald sedang tertimpa musibah, masalah dan juga butuh pertolongan, Pak Jali adalah orang pertama yang ada dan memberi semangat kepada mereka. Menjadi pendengar yang sangat peka sekali, dan juga Pak Jali tidak pernah sekali menyalahkan orang lain. Pak, ini saya dapat titipan dari Jali semalam sebelumnya, ucap istri Pak Jali saat itu. Pak Ronald dan Bu Sri sangat keheranan dan juga penasaran dengan apa yang ingin Pak Jali jelaskan saat itu. Pak Ronald kemudian mengambil kertas kecil yang diberi oleh istri Pak Jali. Hingga singkatnya sepanjang perjalanan Pak Ronald melihat Tina anaknya yang sama sekali tidak mau turun dari mobil. Bahkan di rumah Pak Jali tadi, Pak Ronald melihat Tina hanya melihat Tina mengintip dari balik kaca mobil saja. Seperti wajah yang ketakutan terlihat jelas di wajah Tina. Namun Pak Ronald tetap biasa saja dan menganggap tidak ada apa-apa. Pak, kita balik ke rumah tadi, tanya Tina kepada Pak Ronald. Pak Ronald dan Bu Sri yang tiba-tiba mendengar Tina berkata demikian, mereka pun tiba-tiba terkejut. Bu Sri yang mendengar anaknya berkata seperti itu kemudian nanti badan. Duk, itu kan rumah kita. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ucap Bu Sri. Tina melihat ibunya yang sedang melihatnya dengan serius, hanya bisa membalasnya dengan malas. Rumahnya banyak setannya, Bu, ucap Tina dengan santai. Pak Ronald hanya membalas dengan senyuman ringan dan tidak banyak bicara. Ucapan dari Tina itu hanya menambah beban pikirannya. Entah mengapa ucapan Tina itu membuat rasa yakin dalam hati Pak Ronald semakin kuat. Hingga sampainya di rumah, Pak Ronald pun membuka pintu mobilnya. Bu Sri terdiam sepanjang perjalanan dan tidak banyak bicara setelah mendengar perkataan dari Tina. Tidak perlu dipikir sampai serius begitu loh, Bu. Namanya juga anak kecil. Kalau ngomong asal jeplak, ucap Pak Ronald. Bu Sri hanya mengangguk dan membalas senyum yang malas. Mereka berjalan bertiga dan hendak masuk ke rumah itu. Pak Ronald yang merasa aneh dengan Tina hanya bisa melihatnya dengan aneh. Tina cukup tenang dan santai sekali raut wajahnya saat itu. Tidak ada tanda-tanda ketakutan dan juga khawatir akan sesuatu yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah, sudah sampai. Tapi kok baunya wangi begini ya? Perasaan tadi pagi baunya gak enak banget, ucap Pak Ronald. Bu Sri juga yang merasa ada yang aneh juga terkejut dengan bau bangkai pagi yang tadi hilang. Tidak tercium aroma yang mengendurkan. Bau yang membuat dirinya tadi muntah sekarang menjadi wangi sekali dan sangat manis. Entah mengapa Bu Sri seketika bahagia dan merasa tenang. Pak Ronald dan juga Bu Sri berjalan menuju kamar tidur mereka. Begitu juga dengan Tina. Saat Tina berjalan menuju kamar tidurnya yang berada di atas, Tina dengan jelas mendengar suara perempuan sedang menyanyi, melantunkan lagu tentang seorang ibu yang sedang menimang anak kecil untuk tidur. Suaranya merdu. Dia melihat ibunya yang raut wajahnya tidak memunculkan sedikit rasa curiga. Namun Tina tetap memberi isyarat kepada ibunya bahwa sedang ada tanda yang tidak beres yang dirasakan olehnya. Hal itu pun tidak ditanggapi serius oleh ibu Tina. Bu Sri malah membuang muka dan kemudian masuk ke dalam kamar lalu istirahat. Hingga Tina pun berjalan pelan menuju atas rumah. Suara nyanyian dari seorang perempuan yang terdengar sangat jelas sekali. Hingga Tina pun sangat penasaran. Siapa yang sedang bersenandung di tengah malam? Mungkin pikirnya, perempuan itu adalah bibi yang akan bekerja di sana dan memang ditugaskan untuk menemani Tina dan Bu Sri di rumah. Tetapi mengapa sang ayah tidak mengatakan bahwa bibi akan datang lebih dulu sebelum tanggal kerja? Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi Tina. Ia pun lantas berjalan kaki menaiki tangga. Tina sudah berada di lantai atas. Dia berjalan menuju kamar tidurnya. Tetapi suara itu terdengar jauh saat ini. Hampir Tina pun tak mendengar suara seorang perempuan itu. Namun tiba-tiba suara jeritan sangat cepat terdengar dari arah tangga.
Saat Tina menoleh, telah berdiri seorang perempuan yang memakai gaun berwarna merah menyala dan rambut yang panjang hampir menyentuh tanah yang membuat Tina bergetar. Sebuah boneka dia peluk dengan kedua tangannya. Jeritan Tina terdengar melengking di telinga Pak Ronald dan juga Bu Sri. Karena sangat terkejut dan takut, Tina pun saat itu sampai jatuh pingsan. Pak Ronald dengan khawatir menunggu Tina siuman. Wajah yang membuat dirinya dan sang istri ketakutan. Bu Sri yang dari tadi menangis tanpa henti, dia pun hanya bisa memegangi sang anak. Sampai tiba-tiba terdengar suara rintihan yang ditengar oleh Bu Sri. Rintihan Tina membuat sang ayah yaitu Pak Ronald tiba-tiba berlari menghampirinya. Pak Ronald yang mendengar rintihan Tina yang sungguh melirih hanya bisa mendekati sang putri dan kemudian mendekatinya pelan-pelan. Tina meminta ibu dan ayahnya untuk membantu agar bisa duduk. Kemudian dengan sigap sang ayah pun membantu Tina untuk duduk dengan menaruh bantal di belakang punggung Tina. Tina kemudian bercerita tentang dirinya yang bertemu dengan perempuan yang dilihatnya di tangga rumahnya. Pak Ronald dan Bu Sri yang melihat anaknya melihat sosok yang aneh dan juga tidak masuk akal itu hanya bisa heran. Mengapa? Karena saat itu dia tidak melihat apapun selain anaknya yang terbaring lemas di lantai. Aku melihat sendiri, Bu, ucap Tina yang sedikit ketakutan. Bu Sri yang melihat Tina seperti itu hanya bisa mengusap rambut kepala Tina dan berkata, "Sudah, Nduk. Kamu hanya belum bisa memburu sama rumah baru ini. Nanti lama-lama kamu juga bisa dan terbiasa. Jadi, jangan takut lagi untuk tinggal di sana. Apalagi udah ada Bibi minggu depan," ucap Bu Sri saat itu. Tina hanya bisa menangis senggukan dan melihat sang ibu yang masih tetap kekeh dengan rumah itu. Pak Ronald yang tadi melihat sang anak hanya bisa memperhatikan pelan dan juga membiarkan Tina yang tenggelam dengan tangisannya. Mungkin hanya ketakutan seorang anak kecil yang tentu saja mencari alasan untuk tidak tinggal di sana. Lagi pula memang Tina seringkali berbohong ketika dia tidak mau dan juga tidak sesuai dengan keinginannya. Sang ibu hanya bisa menyuruhnya untuk beristirahat kembali dan tidak perlu melakukan apapun yang sudah terjadi. Tina hanya bisa memandangi sang ibu dengan kecewa dan juga penuh harap agar sang ibu bisa mengubah keputusan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Hingga singkat cerita, kejadian pun berlalu dengan begitu saja. Tina tanpa ringikan kembali ke rumah itu, tanpa rasa takut yang dia rasakan kemarin. Tina sudah bermain ke sana kemari yang sudah ditemani salah satu wanita baru untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Dia adalah Bi Ija, yang akan selalu bersama Tina untuk setengah hari. Pekerjaan yang membuat Pak Ronald selalu pulang malam dan bisa juga larut malam, bahkan jika sibuk Pak Ronald bisa pulang sampai dini hari. Dan Bu Sri yang membuka toko baju di ruko yang jarak dari rumah barunya hampir 3 km. Hanya bisa bekerja seorang diri lantaran uang yang dia punya hanya cukup untuk modal jualan. Untuk memperkerjakan seorang karyawan untuk saat ini, dia ini belum mampu. Dan di rumah yang sangat sepi itu, hanya Bibi dan Tina yang suaranya memenuhi tiap ruangan di rumah itu. Nampak Bibi yang hendak pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Dan juga sebentar lagi akan ada Rohim yang akan mengambil titipan Bu Sri. Langkah kaki Bibi Ija terhenti karena mendengar suara seorang sedang di dapur. Karena penasaran, Bibi berjalan secepat mungkin ke arah dapur. Semakin dekat terdengar suara potongan pisau tersebut. Namun saat berada di dapur, Bibi dibuat terkejut dengan adanya potongan wortel yang berjajaran di lantai. Bibi yang keheranan hanya bisa terdiam dan melihat apa yang terjadi di sana. "Bi, ada suara apa?" ucap Tina yang juga terkejut mendengar suara benda terjatuh dari arah dapur. Bibi hanya menjawab dengan senyuman ke arah Tina dan memberitahu bahwa tidak terjadi apapun saat itu di dapur. Bibi membersihkan potongan wortel yang berserakan di lantai serta mengambil yang terjatuh di lantai dan hendak meletakkannya di depan seberang meja. Saat dia mengambil foto yang terjatuh di bawah meja, Bi Ija terkejut dengan sepasang kaki yang sangat pucat sekali. Bi Ija pun tidak nyaman dan mulai ketakutan karena sepasang kaki itu telah melayang. Bi Ija yang mulai tidak bisa mengatur nafasnya mencoba berdiri. Dan ternyata yang dia takuti benar saja. Tidak ada bagian tubuh lainnya yang dia lihat saat berdiri. Karena merasa penasaran, kemudian Bi Ija pun mencoba melihat ke bawah lagi. Namun sepasang kaki itu dia dapati masih melayang dan tidak berubah. Karena takut, Bi Ija pun kemudian secepat mungkin berdiri. Tapi tetap saja
Dia tidak melihat badan bagian atas dari sosok itu. Tiba-tiba dengan terkejut Bija melihat sesuatu yang tak lazim melayang pergi dan menghilang. Separuh badan yang hanya terlihat separuh bagian dari pinggul sampai kaki saja. Tidak ada bagian lain yang dilihatnya. Tina yang tadi kembali ke depan, kemudian berlari kembali ke arah dapur karena mendengar suara sesuatu yang terjatuh yang cukup keras sekali. Rohim yang hendak menyapa Tina saat itu kemudian terkejut dan juga terkejut. Hal itu terjadi karena dia juga mendengar suara jatuh sangat keras sekali dari arah dapur. Mereka berdua berlari dan kemudian mendapati Bija terbaring tak berdaya di bawah meja. Bija pun telah pingsan. Dan hingga singkatnya, setelah kejadian itu, Pak Ronald pun dan keluarganya memutuskan untuk mengosongkan rumah itu karena sudah tak nyaman lagi untuk ditinggali. Bu Sri yang awalnya menolak dengan tegas, namun berkat bujuk rayu dan Bu Sri sendiri sudah 3 hari berturut-turut dihantui oleh kaki pucat itu, serta Tina yang setiap malamnya selalu dihantui dengan suara kidung seorang perempuan. Beruntungnya Tina pun tidak mengalami hal-hal aneh, meskipun sering diganggu dengan itu. Hingga akhirnya keluarga dari Pak Ronald pun memutuskan kembali ke rumah ibu sebelumnya. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dan juga pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.